Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Andi Telur, teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tip cara kita memulai usaha dengan populasi berapa ekor sih kita harus belajar beternak ayam petelur ya, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum video saya lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Baik teman-teman, tip untuk pemula, populasi berapa sih yang tepat untuk kita belajar beternak ayam petelur ya, teman-teman. Jadi saya akan membagikan sedikit pengalaman saya waktu dulu saya memulai ayam petelur ya, teman-teman. Jadi saya memulai ayam petelur itu dari kapasitas 100 ekor ya, teman-teman. 100 atau 200 saya lupa, maaf ya teman-teman ya. Pokoknya sekitar itu. Jadi kalau misalkan kita mau usaha ayam telur, diusahakan tidak usah terlalu melebihi ekspektasi ya, teman-teman. Kenapa saya bilang ekspektasi? Jadi kita melihat teman kita yang sukses dengan beternak ayam telur, kita langsung menggebu-gebu apa yang kita punya. Kalau misalkan kita punya sapi, kita jual terus dialihkan ke sapi. Itu kalau bisa jangan ya, teman-teman. Kalau bisa ya kita ya semampunya kita. Kalau kita ada modal untuk 100 ekor ya kita manfaatin beli yang 100 ekor saja. Tidak usah kita melihat teman-teman yang lain, tidak usah melihat petani-petani yang sudah maju ya, teman-teman. Jadi diusahakan, saya anjurkan buat teman pemula untuk beternak ayam telur itu di kapasitas 100 ekor sampai 200 ekor. Teman-teman, pertama kali saya beternak ayam telur itu dulu saya tidak memakai kandang yang seperti di belakang saya, teman-teman. Itu udah kandang yang bertingkat. Jadi dia ini sekarang udah modern, jadi memakai bajaringan atau garfish. Kalau dulu saya pertama kali itu memanfaatkan kandang sapi, teman-teman. Jadi kandang sapi orang tua saya dulu itu saya kasih sekam, lantainya itu saya kasih sekam, terus udah tiap minggu itu diusahakan sekamnya ditaburin, walaupun tipis-tipis enggak apa-apa, teman-teman. Jadi nggak harus tebel. Jadi itu tujuannya untuk kotoran ayamnya turun ke bawah, dan kita harus rajin nyemprot dan kasih vaksin-vaksinnya ya, teman-teman. Kalau usaha ayam telur itu sebenarnya gampang-gampang susah ya, teman-teman, karena pabriknya itu di ayamnya. Kalau misalkan kita nggak bisa ngerawat ayamnya, ya kita nggak dapat hasil dari pabriknya itu, gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berpikir ternak ayam telur itu gampang, yaitu jangan pikiran itu tolong dihilangkan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar berternak ayam telur itu diusahakan kita harus memikirkan faktor terburuknya. Contohnya seperti faktor cuaca, terus kalau misalkan dia terkena batuk, kalau kita mengatasi ayam kampung yang sekeliling kandang itu ada terkena aratan, kita harus mengantisipasi dengan belajar tentang obat-obatan yang harus kita siapkan di gudang ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ayamnya batuk, pilek, itu kita langsung menanggulangi dengan obat-obatan yang kita sudah siapkan ya, teman-teman. Jadi teman-teman intinya berternak ayam telur itu jangan melihat teman kita yang sudah sukses, tapi melihat proses teman-teman yang sudah sukses itu dari nol ya, teman-teman. Jadi kita harus belajar dan step by step. Jadi kita bisa mengetahui kekurangan kita. Misalkan ayam ini kurang pakan, kurang minum, nah kita langsung tambah. Jadi kita sama-sama belajar otodidak ya, teman-teman. Jadi tidak harus cenderung bergantung kepada pemikiran kita yang selalu berpikir gampang. Jadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Kalau misalkan ada kandang yang kosong,
itu diumbar nggak apa-apa. Kalau untuk ayam petelur diumbar nggak apa-apa. Kayak video-video saya sebelumnya saya udah membagikan kandang umbaran ya teman-teman. Nggak perlu panggrong, karena panggrong itu biayanya agak lumayan ya teman-teman. Makanya saya menyarankan kalau misalkan ada kandang di rumah yang kosong sudah tidak terpakai, pakailah sekam atau kulit padi itu ya teman-teman. Kalau udah digiling, nah itu ditaburkan ke sekeliling, langsung ayam kita dikepar. Itu tidak masalah ya teman-teman. Yang penting teman-teman satu tetap menjaga kualitas ayamnya, sering dikontrol. Walaupun teman-teman punya pegawai atau punya karyawan, tetap kita kontrol ya teman-teman. Nah, usaha telur ini untuk kita misalkan usaha yang minim tapi ya menguntungkan ya teman-teman. Kalau untuk per hari ini alhamdulillah harga telur sudah naik, cuman yang jadi permasalahan biaya pakan ya teman-teman. Jadi biaya pakan itu harus teman-teman wajib tahu juga, jangan berpikir gampang. Jadi pemikiran yang gampang itu harus kita hilangkan. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja. Jadi tadi saya membagikan video tentang populasi berapa sih yang harus teman-teman mau usaha bertelur ayam petelur, tempatnya di mana dan konsekuensinya apa dan obat-obatannya apa yang harus disiapkan teman-teman dalam berternak ayam petelur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.